untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, I mean kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, you know, when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, sama ibu yang kayak menurut aku itu is something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth. Jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu, atau gimana? Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick. Sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya siapa kita namanya. So I'm still in the moment where it's like wow. Tapi ya, no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Yeah. Dan buat pertanyaan kedua, for that, ya obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal. Aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Yeah, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sebenarnya menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always try our best. Kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together. Yeah. Soalnya abisnya aku roadshow juga. Iya, biasanya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang it's good. Dan it's sibuk. Tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya, gitu, kayak aku syuting di mana, ketemu juga sering. Kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga, jika aku pengen 1 bulan itu kita benar-benar off. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi? Yuk, yang dari yang baju itu, yang pakai baju biru, silakan. Dari mana? Nama? Siang Kalina, Kak Maxine. Sebelumnya Hai. benar-benar happy atas pernikahan kalian yang kemarin. Aku mau nanya 2 pertanyaan sih ke kalian berdua. Karena kan pernikahannya mungkin menjadi sorotan sampai media asing aja benar-benar memberitakan kalian, saking benar-benar heboh
wow dan se-booster itu bagi orang-orang, apalagi dibilang bikin baper banyak orang. Gimana sih mungkin laki dan boosternya pernikahan kalian tuh sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikah untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kak Luna. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Ya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari. Tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir September kayaknya seru gitu karena tengah tahun, terus udah gitu masih waktunya masih banyak untuk persiapannya. Iya gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Yes, ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Jasnya. I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya tapi maksudnya kayak maunya sederhana. Tapi jadinya megah ya. Awal tuh very very intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup bertambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh, cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't think that's intimate, but I had fun. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya, kalau bisa. syuting aku yang bisa dulu. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih dipakai aja gitu. Iya. Itu apa? Oh iya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward ya suami istri. Suamiku hobi masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacarnya kayak udah suami sekarang kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang tuh kayak masih jauh. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, buat istri aku, buat. Itu masih kayak
Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna, ya. Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Yeah. langsung sibuk. Jadi but again, it's so us, you know. I mean, Yeah. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Yeah. kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. Iya. So, yeah. Jadi ya masih pengen menikmati kapan mau Punya momongan. dipakai itu. Oh, we'll see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, benar-benar jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Jadi Kan ujungnya- tuh rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum Banyak banget barang lo. bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus aku kayak ya udah deh, ini nanti punya kamu deh, di sini terus taruh banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anaknya gitu. Ada pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab di mana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu yang masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Media luar negeri mana ya? Oke. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus. Kayaknya itu bantuan dari support dari fans, netizen juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak memang benar-benar banyak yang support kita. Dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan, pasti and I don't know, dia tuh kan memang terkenal di Malaysia juga ya, dan jadi dia Internasional juga, yes. So it's her to be honest, like oh my god, now he's married. You know, apa yang Oke, I know it's something yang aku tahu, yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari masih perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA, tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun, jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman aku udah kenal lama banget gitu, mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang luar biasa. Sekian lama ini ditunggu kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu. Tapi aku gak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba gitu. Jujur aku gak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku gak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, rekan-rekan media, teman-teman media yang apa
siapa yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang Ada yang ke sekolah? ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Is that you? Siapa itu? Kamu? Oh, Wow, guru aku. tiba-tiba muncul. Guru SMA aku. Oke. Itu Kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukan yang nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan besar sebenarnya. bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, vendor, itu ada sekitar lebih 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. Aku sih happy aja lah. Iya. Harus happy ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Ya silakan. Tapi dia tadi cewek terus ya. Iya, siap. Ya, Pokoknya nanti kita sabar ya, sabar Pak, sabar. Iya. Ya apa nanti kamu juga mau nanya aja lah. Kita jawab aja lah. Iya. Biar happy aja semuanya, selesai. Silakan. Ya. Oke, selamat siang, saya Iro, Berita Satu. Yes. Senang melihat Luna akhirnya Thank you, seperti ini. Mas. Saya ngikutin banget perjalanan kamu dari mulai. Ya, ini dari lo menikah juga kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan buat Max. Apa yang akhirnya benar-benar membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangan hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review hampers yang dibawa. Nah, aku pengen tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat ngelihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Nggak pernah nyampe tuh. Gue sih tunggu sih. Ada yang bilang, aku nggak tahu itu siapa yang bikin konten gitu. Ya. Saya berharap sekali itu nyampe. Rekornya tolong. Belum ada. Please. Ya. Aku tahu itu, tapi please Tolong masa di ya. belakang. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Dan bukan yang main-main. Ada konten jadi going gitu, cuma kayaknya ya. No, I don't know. Kita tunggu. Terus pertanyaan ketiga tadi, kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku pengen tahu seberapa besar harapan untuk segera punya omongan. Thank you. Kalau buat pertama, kenapa? Ya seperti yang tadi sih, memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu Jadi nyambung gitu. iya lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior dulu. Aku kan sama dia itu sebagai senior aku crushing. Iya. Jadi puspa Berarti. ini kali ini.
Oh, Ya, iya. but in any case kan seperti itu. Aku tuh melihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih ya, lebih dalam, lebih serius dan lebih personal, I realize dia benar-benar orang yang aku selalu, I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit, go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. What? Bukan yang besok hari ini, enggak apa-apa kita ke Prancis dulu. Dia itu memang impulsif kan. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home. I like kerja selesai home. So ya itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well. Like cantik banget ya. Istri loh gila sih. Aku aja masih belum ngebayangin dia. And then buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari Kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari fans Kamu tuh sendiri pengen apa? cepet apa enggak? Aku sih momen aja sih. And aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Gak tahu cepat atau lama. But I Ya want. lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal. Aku ngerasa itu agak lumayan personal. Jadi agak susah untuk kayak address that. Iya. Mungkin kita tahu akan ready Terjadi. atau enggaknya Oh, sih. Maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Benar. Tuhan, ya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. 3 lah, it's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh, Mau kan? anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Makanya we have to start the shopping, we have to start the udah mulai harus berpikir ke tahap ini anak-anak harus masukin ke universitas. Urusan rumah tangga. Yang personal malah jadi keluar dulu ya. But obviously ya kita Coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Apa pembalas ya udahlah kita. Anyway ya, we'll see what that. Program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar nggak. Ya doain aja lah gitu kan. Betul. Masyarakat Indonesia. Mau 1 alhamdulillah, 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa Disyukuri. banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Ya, Tidak hanya mungkin mental juga tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada Itu sesuatu kita yang aku, bahas ya. itu something Mau yang aku akan di-expose mau atau mencari. enggak? Ya, aku nggak sih. Nah ini aja masih belum Iya. semangat. Ya we'll see lah. Baru 10 hari nih kan? Baru 10 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin Nah, itu nanti bank. kalau- Itu aja belum ke bank aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Kalau dalam langsung semuanya di apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling- hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah nyampe ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu Oh. keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu Dan aja tapi udah. yang
orang ya, aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. Jujur, Kamu apa? aku Merugikan itu? enggak. Hadiah terindah jari ini. iya. Nah kalau dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banyak. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini kok juga ngasih, makasih kok. Banyak loh Kalau orang Cina tuh harus kasih. harus kan. Ya. Iya. Lo ngasih nggak? Maaf ya rasis ya. Kalau gitu rasis. undanganku harus jelas ya. Iya. Biar lu ketutup semuanya. Jadi lu nggak usah tahu. Iya, kayak diundang nggak Mungkin semuanya salah orang satu Islam. hadiah yang terindah juga buat aku, mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak, oh my God, aku mau nangis ini. Belum ngomong bahas aku apa. Itu lumayan hadiah yang kayak, oh oke. Iya, Koko juga. Thank you banget sama Iwan berdua menjadi officiator. Officiator itu apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak Iya, dilogin ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Saya kira kita itu banyak yang kayak, emang kok ini ya? nikahnya beda agama atau apa? Nggak ada nikah beda agama. Mereka satu agama. Cuma memang mereka itu cuma apa sih? Renew Vows. Jadi Vows. bentukan perjanjian. janji. Janji nikah. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa. Ini buat sisi Eropa kita orang tua ya. So Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia karena ibunya Max sama bapak orang Jawa, jadi kita mencoba Adat Jawa. apa ya? Dan itu yang officialnya kita. Betul, mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi ada itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya, silakan. silakan. Ya. Nervous. Sampai sekarang aja kalau ditanya masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayaknya aku mau nikahnya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah, Hijab kabulnya satu tarikan nafas loh, luar biasa. iya. Well, so itu ada was a conversation about that, right? Ada yang beranggapan pasti banyak perdebatan juga Banyak kan, perdebatan juga, ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian terus tapi Saya ada cuma kayak- tonton aja. Tapi napasnya tuh satu. Jadi kan- Napas lagi. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diam terus tiba-tiba ngeblanknya sampai Bengong, bingung mau ngomong apa. Oh, gitu kan juga ada perdebatan. Tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul yang orang tegang, orang apa, toh cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi Tapi memang, ini tuh loh detiknya loh kadang-kadang. saya memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakak yang Luna juga yang terus ada. Aku tuh nggak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, waduh ini ngulang deh nih gitu. Ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat Sebentar. sebentar sih kayak Persekian dia Seperdetik. gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa ya gitu, karena saksi bilang si A bilang Itu si pas A, itu rasanya kayak jatuh tuh. gitu. Oh oke gitu.
Just tetap. Yes. Untung rapi ya. Iya. Jadi Oke. memang Oh ya, pasti nervous sekali, nervous banget. Dan ya. kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai. Ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god, jadi kok mau kapan mulainya gitu. Jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Ya. Untuk pakaian Nona sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga Ya, pak- jadi memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max cuma iya setuju aja, dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Kita menunggu juga. Tapi dress itu amazing sih. Aku aja kaget pas ngeliat. Oh iya, dari lukisan yang ada di rumah kamu. Benar. Jadi Commemorate memory apa. ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di benaknya, nggak ada di pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan di sana kita namanya Yafta Gunawan. Nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu gitu. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya tulisan atau dia dulu bilang tulisan apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapak aku pelukis, oh itu bagus gitu. Bapak aku pelukis dan bapak aku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada tulisan bapak kamu. That's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin, terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang lukisan bapak ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Ngeletek. Ngeletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu, kayak karena dia cat Ya, catnya mulai minyak ya, pakai minyak di kanvas itu, jadi karena bali lembab mungkin akan dia agak Nggak jelas. iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yafta waktu itu, aku bingung udah di print nggak sih, kok aku fitting bajunya kagak polos gitu kan, aku angkat kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yafta bilang aku ada surprise gitu, ya keluarin lah itu, kasih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia, nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini-gini. Hah? Aku nggak bisa jual dress ya? Bisa satu. Terus bilang, hah? Oh gitu? Terus di print, iya nanti aku payah kamu gini. Hah?
aku sama sekali nggak kebayang gitu. Aku yang kayak oke gitu, apa tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting dan aku kayak oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya. Aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja sama baju aku putih udah. Tapi karena di dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yata. And it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally, aku cerita soal dress gitu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya, jadi dipajang itu, jadi sedikit ada memorabilia. Aku suka banget sih. Itu jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada lukisan bapakku. Jadi yang itu juga ada di meja kan menu gitu, terus ada di screen gitu tuh juga pakai lukisan bapak aku. Tapi di D1 di akad, kalau di meja makan dan undangan ada. Itu lukisan bapak aku juga. Jadi kita kasih di undangan fisik, kita kasih postcard, foto-foto lukisan bapak aku. Kalau yang terima fisik, terus juga di undangan digital pun yang kesebar itu, dan beberapa itu juga digabungkan ada lukisan bapak aku. So dari konsep itu semua sangat personal ya. Jadi memang kita menggabungkan apa yang dekat di kita. Makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, lebih personal lagi. Justru Mbak Asri itu masuk 2 minggu sebelum akad. Jadi Mbak Asri itu kan kita undang. Dia nanya, Dun, kamu siramnya pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai ya itu lah baju apa namanya? Bukan yang pink itu apa sih? Jumputan. Adalah jumputannya udah ada, aku bilang gitu kebaya apa? Aku tuh mau ngasih kamu Beda Semesta kan, dan menurut aku itu juga dari personal ya, karena dia punya Beda Semesta itu ditulis tangan, pakai material recycle dari kain-kain sisa. Terus aku kan memang suka dengan konsep itu, recycle dengan everything about nature, terus juga warnanya warna alam. Oke, aku bikinin, tapi aku ngasih, aku tanggal 7 sebelum akad, aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah tuh ada 2 mata air sumber asli yang dipercaya sama orang sekitar lah, bertirte katanya. Itu buat tempat mereka bertirte tuh, kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat-melukat, ada yang tahu kan melukat ya? Jadi mandi menyucikan itu. Dan ini tuh memang ketemu dua ini sungai gitu, 2 mata sungai gitu. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang itu memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya, selain ada lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini itu. Aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxi di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan video call baru. Tapi yang kamu nggak tahu kan apa yang kirim ke Mbak Asri kan? Fotonya. Foto. No, yang Iya. Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamanya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Mbak Asri itu sebenarnya lagi syuting. Dia kabur dari syutingnya datang di acara akad, habis akad dia cabut dan melukat itu. Makanya kita pakai
Kylie itu bermula semuanya dari personal gitu, sangat-sangat yang di customize untuk kita. Jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral, dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini artificial gitu yang kita lakuin hanya for the sake of marriage gitu. Itu yang aku pikirin sih. Jadi memang segala sesuatunya tuh dipikirin dan datang dari hati aku pengen itu begini gitu, dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat. Iya, itu semua dari hasil dari hatinya Luna, dan juga akhirnya semuanya bisa lihat sendiri, hasilnya luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Luna yang itu. Kita juga punya pertanyaan dari netizen yang udah. Ini aku nggak tahu kamu gimana sih. Kita baru beberapa hari nikah, aku udah ke Eropa ya kemarin ya. Mungkin memang ada rasa, aku merasa beda sih. Memang rasa insting menjaganya itu tiba-tiba kayak agak meningkat sih. Ya. Oh. Aku harus menjaga dia. Mana sih? Apa ya? Mana istri gue? Gitu. Iya, kayak kamu kapan pulang sih? Gak marah banget. Wow. Memang ada merasa hal seperti itu dan kayak ingin lebih settle. Ya, so seru atau nggak serunya nggak tahu, tapi memang ada perubahan secara personal dan insting. Dari Zizi 553. Rencana bulan madu di mana? Aku masih terluna-luna dan termeksim-meksim. Ya, Zizi, jawabannya bagaimana nih? Jawaban buat Zizi. Oke, Zizi. Rencana bulan madu tuh lagi kita pikirin yang tadi. Mudah-mudahan cocok jadwalnya. Aku sih rencana Agustus pengen sebulan kita. Nah, aku juga semoga aja bulan itu. Soalnya memang cuma bulan. Gitu, kalau bulan madu gitu teman-teman diajak nggak? Enggak. Boleh sih. Hah? Enggak sih. Kan gini deh, kayak gini nih. Aku berdua ya. Ini mau ngajak semuanya. Oh, kalau misalnya iya, adalah 2 hari 3 hari kita Iya, nggak apa-apa. Dia tuh selalu bilang gitu, tapi dulu-dulu kita rame pasti. Sama kayak our first date aja kayak, iya cuma berdua, tiba-tiba, oh rame ya, ternyata ya. Karena Luna itu banyak yang sayang. Betul, dan aku sebenarnya I don't mind juga sih. I don't mind kita rame-rame. Aku malah justru lebih suka rame-rame sebenarnya. Oke. Ya, ada momen juga lah berdua nggak rame-rame. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jujur beneran penasaran nih Kak Luna ambil berapa banyak treatment, apa aja treatment waktu nikahan, auranya benar-benar meledak, menyala, yes. Iya. Tapi memang kamu di hari itu aku juga kayak Cantik banget ya, luar biasa loh. Ya, Aku juga bingung sih. Aku juga kaget gitu. tapi seharian itu kayak Iya, sama Mami, sama Tante Mami diiniin dan tiup gitu. tiupannya langsung ya. Iya, iya. Iya. Ini semua orang harus ditiupan Tante Mami ya. tapi ya, I mean, Kalau perawatan sih sebenarnya dari sebelum nikah udah perawatan gitu. Cuma memang waktu yang cukup singkat. Aku cuma sempat 3 kali perawatan sebelum nikah gitu. Yang pertama itu sih ya berapa bulan kemarin tuh Utera biar agak lifting lah gitu. Terus Thermash. Terus juga regimen HB itu skin booster itu sih ngebantu banget, dia bikin moist gitu ya, jadi kayak Glowing gitu. Terus PicoSure Pro ini yang selalu aku pakai setiap sebulan sekali. Aku pasti perawatan PicoSure Pro karena memang anaknya anak outdoor banget, jadi memang sunspot mungkin yang udah ngikutin aku tahu pemasangan aku tuh bener-bener di sunspot lah ya. Sama paling flat, sama paling aku botox leher karena kan bajunya kan pembukaan bagian lehernya kan harus kelihatan ini biar nggak ada kerutan-kerutan gitu, jadi aku pakai botox gitu. Oh jujur ya, ini dibuka semua. Terus juga badan, aku juga sempat badan juga hair removal, walaupun sebenarnya udah langganan di lagi tadi ke Z untuk hair removal. Terus juga pakai body rejuve itu, jadi kayak di laser juga badannya biar agak glowing gitu lah. Oke, pokoknya jadi cantiknya paripurna. Setuju. Kalau yang lihat
Luna Maya waktu kawin, wow luar biasa. 3 hari berturut-turut nggak ada tuh namanya capek-capek. Temennya doang yang capek, matanya pada hitam-hitam semuanya ya. Tapi Luna Maya tetap cantik paripurna. Boleh tepuk tangan buat Luna Maya. Oke, sekarang kalau kalian kan Setelah nikah, Max jadi jauh lebih baik. oh Lebih You make me seem like I wasn't back to enggak, sebelumnya lebih baik. Cuma setelah nikah jadi ya itu insting, tiba-tiba ada insting aja gitu. Aku Iya, I just need to protect you from something aku juga I don't know. kaget sih. Ya itu. Tapi ini ya, maksudnya Kalau aku ini dia kan menyenangkan biasanya sekali gitu. Menyenangkan. dia kan menyenangkan. Kalau aku ini kita lagi biasanya mau nonton kayak mau nonton film gitu malam. Yuk, aku mau nonton ini. 5 menit setelah baru nyala, baby nyatu. Come on, always, all the time. Aku nggak tahu apa. jadi mau nonton. Dan dia yang selalu ngajak gue ya. Ayo nonton, Udah nonton. deh, tidur deh, nyatu. Oke, jadi udah tahu ya. Maksudnya masing-masing punya ciri khas masing-masing dan sekarang udah tahu ya. Iya baru tahu. Masih inilah ya, Masih menyesuaikan lah ya. Terutama untuk barang-barang ya, barang-barang tiba-tiba banyak banget di rumah. Karena aku ada 10 gitar, ada TV ada 3. Tapi kan kita tetangga, so ada beberapa. Tetap tetangga. Oke. Ya, ntar kita ini nabung lah.